Halo semua, mari belajar genetika bersama saya Adi Amurwanto. Video ini merupakan bagian ketiga dari seri materi genetik. Di video yang pertama, saya sudah membahas tentang bukti bahwa DNA adalah materi genetik. Di video yang kedua, struktur DNA. Dan bagian ketiga yang akan dibahas dalam video ini adalah replikasi DNA atau penggandaan DNA. Pastikan saudara sudah menonton bagian pertama dan kedua, dan jika belum, link untuk video tersebut ada dalam deskripsi di bawah video ini di YouTube. Pentingnya pesan dikopi dengan benar. Seperti halnya permainan anak-anak, dengan menyampaikan pesan berantai, semakin banyak anak yang terlibat, pesan akhir yang sampai bisa semakin besar kesalahannya. Demikian juga ketika pesan atau informasi genetik yang ada dalam DNA dikopi atau digandakan, kemudian ditransfer ke sel anakannya dalam pembelahan sel. Semakin sering dikopi, semakin besar juga peluang terjadinya kesalahan. Proses replikasi cepat dan akurat. Escherichia coli memiliki kromosom tunggal berbentuk sirkuler atau lingkaran dengan sekitar 4,6 juta pasang basah. Bakteri ini mampu membelah setiap 20 menit, yang artinya kecepatan replikasi DNA-nya adalah 1000 nukleotida per detik, dengan kurang dari satu kesalahan untuk setiap 1 miliar nukleotida. Bagaimana proses yang luar biasa cepat dan akurat ini bisa dicapai? Kunci masalah ini terletak pada replikasi atau penggandaan DNA. Karena kesalahan yang kecil saat dikopi bisa menimbulkan masalah besar setelah melalui serangkaian pembelahan sel. Kita akan membahas perlengkapan dan mekanisme replikasi yang menjamin bahwa informasi genetik pada DNA dikopi dan ditransfer dengan akurat. Arti penting struktur 3 dimensi DNA. Watson dan Crick mengungkapkan struktur 3 dimensi DNA ketika mereka mengenali bahwa basa adenin bisa berpasangan dengan timin, dan basa guanin bisa berpasangan dengan sitosin. Sifat ini disebut komplement. Pasangan AT dan GC ini sesuai dengan rasio yang ditemukan Chargaff, bahwa A sama dengan T dan G sama dengan C. Model yang dikembangkan Watson dan Crick menunjukkan bahwa DNA tersusun dari 2 untai nukleotida yang berbilin satu sama lain membentuk helix yang memutar ke kanan, atau right-handed helix. Gula dan fosfat ada di sebelah luar, dan basa ada di sebelah dalam. Mereka mengenali bahwa struktur untai ganda DNA dengan pasangan basa yang spesifik memberikan cara yang elegan di mana DNA dapat direplikasi. Replikasi DNA semi-konservatif. Sifat komplement atau pasangan basa yang spesifik dari 2 untai nukleotida dalam molekul DNA menunjukkan bahwa selama replikasi, setiap untai dapat berfungsi sebagai template atau cetakan untuk sintesis untai yang baru. Spesifisitas pasangan basa AT dan GC menyebabkan 2 molekul DNA yang dibuat dengan menggunakan pasangan template akan identik dengan aslinya. Proses ini disebut replikasi semi-konservatif, karena setiap untai nukleotida aslinya tetap utuh, dipertahankan atau conserve, walaupun tidak bersama-sama dalam molekul yang sama. Molekul DNA aslinya separuh dipertahankan selama replikasi, separuh semi dipertahankan conserve. 3 model replikasi yang diusulkan. Awalnya,
Ada 3 model yang diusulkan untuk replikasi. Pertama, konservatif. Dalam model ini, kedua molekul untai ganda berfungsi sebagai template untuk molekul DNA baru. Molekul DNA aslinya tetap utuh atau dipertahankan selama replikasi. Konsep ini terbukti keliru. Yang kedua, replikasi dispersif. Dalam model ini, kedua untai nukleotida terpotong-potong atau disperse menjadi fragmen-fragmen yang berfungsi sebagai template atau cetakan untuk sintesis DNA baru dan bergabung kembali untuk membentuk 2 molekul DNA. Hasilnya, setiap molekul DNA yang dihasilkan merupakan campuran yang menyebar antara fragmen lama dan baru. Tidak ada satupun yang utuh atau conserve. Konsep ini juga terbukti keliru. Yang ketiga, replikasi semi-konservatif. Pada model ini, 2 untai nukleotida membuka dan setiap untai berfungsi sebagai template atau cetakan untuk sintesis molekul DNA baru. Replikasi semi-konservatif ini merupakan model yang benar dan bisa diterima. Equilibrium density gradient centrifugation atau sentrifugasi gradasi kerapatan seimbang merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan molekul yang berat dan ringan. Teknik ini digunakan oleh Michelson dan Stahl untuk menguji 3 model replikasi. 2 isotop basa nitrogen digunakan, yaitu isotop 14N, bentuk umum yang ringan, dan isotop 15N yang berat. Jika dalam larutan dengan kadar garam tinggi, misalnya cesium klorida atau CSCl, dimasukkan DNA ringan 14N dan berat 15N, kemudian disentrifugasi, maka DNA akan memisah dalam tabung sentrifuge. Isotop ringan berada di atas, isotop berat ada di bawah. Percobaan Michelson dan Stahl untuk menentukan model mana dari 3 model replikasi yang benar dengan teknik sentrifugasi gradasi kerapatan seimbang yang telah dijelaskan sebelumnya. Awalnya, sel-sel bakteri Escherichia coli ditumbuhkan dalam medium yang mengandung 15N selama beberapa generasi. Sehingga semua DNA yang dimiliki adalah DNA dengan isotop 15N. Hasil sentrifugasi bakteri ini dengan kadar garam tinggi menunjukkan posisinya ada di bawah, yang berarti semua DNA bakteri telah mengandung isotop 15N. Ini dianggap sebagai generasi 0. Selanjutnya, bakteri ditumbuhkan dalam medium yang mengandung 14N. Pada replikasi yang pertama, bakteri menempati posisi di tengah pada tabung sentrifuge. Di sini, model replikasi semi-konservatif sesuai karena masing-masing untai DNA digunakan sebagai template, sehingga untai yang baru akan mengandung gabungan DNA lama dan baru atau hibrid dengan berat intermediate 14N dan 15N. Model dispersif juga masih sesuai karena mengandung campuran DNA lama dan baru, sehingga posisinya intermediate. Menurut model konservatif, DNA lama dipertahankan dalam satu molekul 15N. Semua DNA baru mengandung DNA ringan 14N. Jadi menurut model konservatif, pita ada di bawah dan di atas. Jadi berat dan ringan. Hasil percobaan menunjukkan model konservatif tidak sesuai. Pada replikasi yang kedua, tabung sentrifuge menunjukkan pita DNA ada pada posisi ringan dan posisi intermediate. Model replikasi semi-konservatif sesuai karena 2 untai intermediate yang masing-masing mengandung 14N, 15N akan memisah.
Untai 14N akan berpasangan dengan untai baru yang mengandung 14N, sehingga DNA-nya ringan, dan untai 15N akan berpasangan dengan untai baru 14N atau intermediate. Model replikasi dispersif tidak sesuai dengan hasil percobaan karena dengan model ini, semua DNA baru merupakan campuran DNA baru dan lama, sehingga akan terbentuk intermediate dengan porsi DNA baru yang semakin lama semakin banyak. Posisi dalam tabung sentrifuge intermediate tetapi agak lebih ke atas. Replikasi selanjutnya menunjukkan bahwa hanya model replikasi semi-konservatif yang konsisten dengan hasil percobaan. Konsep dasar yang perlu diingat yaitu replikasi adalah semi-konservatif. Setiap untai DNA berfungsi sebagai template atau cetakan untuk sintesis molekul DNA baru. Michelson dan Stahl secara meyakinkan mendemonstrasikan bahwa replikasi pada Escherichia coli adalah semi-konservatif. Demikianlah pembahasan kita tentang replikasi DNA. Kita sudah membahas arti penting struktur 3 dimensi, model helix, Watson, dan Crick, pembuktian bahwa replikasi terjadi secara semi-konservatif oleh Michelson dan Stahl dengan teknik sentrifugasi gradien kerabatan seimbang. Video berikutnya kita masih akan membahas tentang 3 mode replikasi, kemudian juga perlengkapan replikasi, dan juga ada replikasi pada prokariot dan replikasi pada eukariot. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Dan jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya, dan nantikan video pembelajaran ketiga berikutnya. Terima kasih.